Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan belajar usulul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Imam Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Kemudian kepada siapa perintah dan larangan itu ditujukan. Telah kita jelaskan perintah dan larangan itu tertuju kepada mukallaf, yaitu aqil dan baligh. Ini dasarnya. Kemudian dilengkapi dengan muslim dan ghairu mukrah, bukan orang yang dalam kondisi tidak mampu karena dipaksa melakukan suatu kewajiban atau meninggalkan suatu larangan. Taib. Jadi khitabul amri wan nahyi adalah mukallaf. Perintah dan larangan itu ditujukan kepada mukallaf, yaitu akil dan baligh. Maka sekarang kita akan membahas mawani'ut taklif. Apa saja yang menghalangi at-taklif, yakni orang yang tadinya mukallaf kemudian dia terlepas dari kewajiban atau dari larangan. Kenapa? Karena ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya. Iya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan dalam satu pasal khusus yang berjudul Mawani'ut Taklif. Mawani' at-taklif. Qala Syekh, lit-taklif mawani'. Taklif, yakni pembebanan suatu perintah atau larangan memiliki mawani', penghalang-penghalang. Minhal jahlu wan nisyan wal ikrah. Di antaranya al-jahlu, bodoh, an-nisyan, lupa, dan al-ikrah, dipaksa. Ini di antaranya. Artinya masih ada yang lain. Tetapi tiga hal ini yang paling umum yang menghalangi seseorang dari suatu kewajiban atau suatu larangan. Taib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku karena al-khata', ketersalahan karena jahil, wan nisyan, dan karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan karena dipaksa. Jadi tiga hal ini disebutkan dalam hadis rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Walahu syawahid minal kitab wa sunnah tadullu ala sihhatihi. Dan hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat dari Alkitab wa sunnah yang menunjukkan akan kesahihannya. Walaupun harusnya yang beliau sebutkan adalah Alkitab dulu, dalil dari Alkitab, kemudian hadis yang sahih, kemudian hadis yang hasan, kemudian kalau diperlukan untuk lebih menguatkan hadis yang dhaif. Ini biasanya ulama dalam berdalil. Ulama biasanya dalam berdalil sebelum menyebutkan hadis, sebutkan dulu ayatnya, sebutkan hadis yang sahih, kemudian hadis yang hasan. Jadi misalkan antum kalau menulis suatu artikel, jangan antum tulis hadis riwayat Abu Daud dulu, kemudian di bawahnya riwayat Bukhari Muslim. Itu kurang tepat. Tetapi tulis di atas dulu Bukhari Muslim, kemudian hadis mendukungnya di bawah dari riwayat Abu Daud, Ashabus Sunan, kemudian selain daripada Kutubus Sittah, kemudian seterusnya. Kalau ada yang diperlukan ditambahkan riwayat yang dhaif untuk dijelaskan kedhaifannya, taruh di paling akhir. Paling akhir lagi hadis palsu, kalau ada sebagai faidah untuk menjelaskan kepalsuannya. Jadi yang pertama sekali harusnya Alkitab. Hanya saja di sini Syekh memilih hadis ini untuk apa? Taisir, untuk mempermudah lil mubtadiin, bagi pemula seperti kita dalam belajar. Sebab dalam hadis ini dikumpulkan semua mawani'ut taklif yang tiga yang beliau akan bahas di sini, yaitu al-jahlu, an-nisyan, dan al-ikrah. Bodoh, lupa, dan dipaksa. Iya. Padahal di dalam Al-Quran terdapat dalil, hanya saja dalil-dalilnya terpisah-pisah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Di dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qad fa'altu." Saya telah melakukannya, yakni saya telah mengampuni kalian karena lupa dan tersalah. Itu disebutkan dua, tidak disebutkan al-ikrah. Makanya Syekh berdalil dengan hadis tadi.
Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Surat Al-Ahzab ayat ke-5. Dan tidak ada atas kalian dosa. Apa yang kalian kerjakan akhta'tum bihi, karena kalian tersalah, tidak sengaja atau karena jahil. Tetapi apa yang kalian sengajai dengan hati kalian, itu yang kalian ditulis dosa atasnya. Iya, ini 2 ayat menjelaskan tentang masalah al-jahlu dan nisyan. Adapun al-iqra dijelaskan dalam ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Surat An-Nahl ayat ke-106. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Maka untuk memudahkan, beliau menyebutkan hadis, walaupun sebetulnya yang seharusnya didahulukan adalah ayat-ayat tersebut, baru hadisnya belakangan. Baik. Dan juga dari as-sunnah banyak, sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pembahasan rinciannya satu persatu. Dalil-dalil tentang diampuninya seorang yang jahil, seorang yang lupa, dan seorang yang dipaksa. Dan di situ ada perincian-perincian. Qala Syekh, "Fal jahlu adamul ilmi." Beliau masuk mulai merinci satu persatu. Maka yang dimaksud dengan al-jahlu adamul ilmi, tidak adanya ilmu, bodoh, tidak tahu hukum. Famata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Maka kapan seorang mukallaf melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan dia jahil akan keharamannya, maka tidak ada satupun atasnya. Yani maksudnya tidak ada dosa atasnya. Berarti apa? Al-jahlu yamna'u at-taklif. Dia mukallaf, tapi karena dia tidak tahu sehingga dia melakukan dosa itu, dia tidak ditulis suatu dosa. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam. Seperti orang yang berbicara di dalam salat dalam keadaan dia tidak tahu tentang pengharamannya bicara di dalam salat. Maka dia tidak berdosa dan juga salatnya tetap sah. Fala syai'a alaihi itu bermakna 2. Dia tidak berdosa dan tidak pula ada kewajiban untuk mengulang salatnya. Salatnya tidak batil, salatnya tetap sah. Ini berdasarkan hadis siapa? Saya ingat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ada orang bersin dalam keadaan beliau sedang sholat, beliau mengucapkan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan itu, para sahabat memandang dia. Maksudnya biar dia berhenti, jangan bicara lagi. Malah dia tambah bicara. Kenapa kalian memandangku? Di sini dia berbicara karena tidak tahu. Ini membatalkan sholat. Tetapi karena dia tidak tahu, maka Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya, tidak pula mencelanya. Hanya dinasihati, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sholat ini sesungguhnya tidak boleh ada ucapan manusia. Ini larangan. Larangan kalau dilanggar membatalkan sholat. Tetapi karena dia tidak tahu, maka sholatnya tidak dianggap batal. Hakikatnya kata Nabi SAW, solat ini adalah tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi maksudnya fala syai'a alaihi, tidak ada dosanya dan dia juga tidak berkewajiban untuk mengulang solatnya. Sebab Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang berbicara dalam solat dalam keadaan dia jahil itu untuk mengulang solatnya. Baik, jelas? Jadi kapan seseorang melakukan perbuatan yang haram karena tidak tahu, maka apabila dia lakukan misalkan di dalam solat, solatnya tetap sah. Kemudian dia tidak berdosa. Misalkan juga dia tidak tahu makan ketika sedang berpuasa itu membatalkan puasa atau tidak. Dia tidak tahu. Kemudian dia makan. Maka dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Baik. Demikian pula misalkan orang yang tidak tahu ini sudah masuk waktu fajar atau belum, kemudian dia masih makan atau dia masih berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Jadi banyak bisa dikiaskan pada seluruh masalah-masalah. Kemudian kata Syekh, wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Dan kapan orang yang jahil ini meninggalkan suatu kewajiban
dalam keadaan dia tidak tahu tentang kewajiban tersebut, maka tidak juga diwajibkan dia untuk mengqadanya apabila waktunya sudah lewat. Jadi tidak berdosa dan tidak pula diwajibkan mengqada. Ini kalau dia meninggalkan suatu kewajiban. Berarti apa? Kalau masih waktunya, dia harus mengqadanya. Karena kata beliau, idza kana qad fata waqtuhu, apabila waktunya sudah lewat. Berarti kalau masih pada waktunya, dia harus mengqadanya. Bidalilin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musii'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha. Dengan dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan al-musi' fi salatihi, orang yang salah dalam salatnya, dalam hadis yang ma'ruf. Ketika itu dia tidak tumakninah. Ini dia tinggalkan kewajiban, bahkan rukun. Maka lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia mengqada salat-salatnya yang telah lewat. Wa innama amarahu bi fi'lis salatil hadirah 'ala al-wajhil masyru'. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah memerintahkan dia untuk melakukan salat yang sekarang ini sesuai dengan syariatnya. Jadi karena belum keluar dari waktunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk salat lagi. Ya, seperti dalam hadis al-musi' salatahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sampai 3 kali. Setelah salat dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Beliau hanya mengatakan, "Salat karena kamu belum salat." Salat lagi karena kamu belum salat. Disuruh salat terus. Tetapi tidak disuruh salat yang sudah lewat waktunya. Ya, salat yang kemarin 5 waktu dia lakukan dalam keadaan tidak tumakninah, tidak lagi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Kenapa? Karena dia meninggalkannya dalam keadaan jahil, satu. Yang kedua karena apa? Yang kedua apa? Apa? Waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Iya. Ini posisi ketika meninggalkan kewajiban. Jadi berbeda dengan melakukan yang haram. Melakukan yang haram seperti berbicara dalam salat dalam keadaan jahil. Dia tidak diharuskan mengqada salatnya. Tetapi kalau meninggalkan kewajiban, dia harus mengqada salatnya selama belum keluar dari waktunya. Misalkan dia tidak tumakninah dalam salat, atau dia lupa membaca Al-Fatihah. Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak salatnya, Ali? Apa? Kalau jahil sah. Iya. Kalau dia meninggalkan Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Tetapi dalam keadaan dia jahil, sama, tetap tidak sah. Cuman bedanya, dia jahil, dia tidak diperintahkan mengqadanya apabila sudah lewat waktunya. Tapi kalau masih dalam waktunya, dia diperintahkan mengqadanya. Itu menunjukkan apa? Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia diperintahkan mengqada. Kalau sudah sah, ngapain diperintahkan mengqada? Iya. Jadi salatnya tidak sah. Taib. Meskipun sebagian ulama merinci, dia tidak tahu karena apa. Kalau dia muqassir, mufarrid, orang yang lalai, bersengaja maksudnya. Sengaja tidak mau bertanya, tidak mau tahu, maka dia mendapatkan dosa dan dia harus mengqada salatnya yang dia dia tinggalkan. Iya. Ini dirinci oleh sebagian ulama. Kalau dia meninggalkan suatu kewajiban karena tidak tahu, dirinci menjadi 2 lagi. Dia tidak tahu sebabnya karena apa. Kalau sebabnya karena dia sendiri memang sengaja tidak mau belajar, padahal di tengah-tengah dia ada orang yang alim. Bahkan ada yang memang sengaja tidak mau bertanya karena apa? Karena berprinsip kalau banyak tahu, banyak dosanya. Iya. Padahal kalau dia tidak tahu, dosanya menjadi bertingkat. Menjadi dosa meninggalkan kewajiban dan dosa tidak mau belajar. Ini kesalahan sebagian orang. Tapi kalau memang dia sudah berusaha mencari tahu, namun belum sampai kepada kebenaran, maka dalam keadaan seperti itu dia meninggalkan kewajiban. Ketika sudah lewat waktunya, dia tidak wajib lagi qada. Dia tidak wajib lagi qada. Tetapi orang yang sengaja karena memang menyepelekan permasalahan sehingga dia tidak melakukan kewajiban di dalam salat seperti tumakninah, rukun dalam salat, walaupun sudah lewat waktunya, dia wajib untuk mengqadanya. Iya, ini perincian yang disebutkan para ulama agar kemudian orang tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Jadi harus dirinci. Baik. Wasil. Qala Syekh, wan nisyan, dhuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Mani'ut taklif yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Yaitu dhuhulul qalbi an syai'in ma'lum.
hilangnya hati dari sesuatu yang diketahui. Artinya hatinya tidak terkait lagi kepadanya. Dia lupa. Baik. Ini mani'ut taklif, penghalang taklif yang kedua. Maka di situ ada perincian. Kata Syekh, "Famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a 'alaihi." Maka kapan seseorang melakukan perkara haram dalam keadaan lupa, tidak ada sesuatu atasnya. Maksudnya tidak ada sesuatu seperti sebelumnya. Tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban mengqadha. Kaman akala fi siyami nasiyan, seperti orang yang makan ketika sedang berpuasa dalam keadaan lupa. Fala syai'a 'alaihi. Dia tidak berdosa dan tidak pula wajib untuk mengqadhanya. Tidak berdosa, tidak pula wajib untuk mengqadhanya. Dia teruskan puasanya. Puasanya tidak batal. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena hakikatnya yang memberikan dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini dalam perkara melakukan yang haram. Sekarang dalam meninggalkan kewajiban. Berkata Syekh, "Wa mata taraka wajiban nasiyan." Dan kapan seseorang meninggalkan kewajiban dalam keadaan lupa, fala syai'a 'alaihi halan nisyani. Maka tidak ada sesuatu atasnya ketika dia lupa tersebut. Yani dia tidak berdosa dan tidak wajib melakukan amalan tersebut karena dia lupa. Walakin 'alaihi fi'luhu idza dzakaraha. Tetapi dia wajib untuk melakukan amalan tersebut ketika dia ingat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari satu salat, lupa melakukan satu salat, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Berarti berbeda dengan jahil tadi. Kalau jahil, apa perbedaannya ya, akhi Drauf? Dia tidak diperintahkan untuk mengulangi kembali. Masa sih? Jadi antum jahil, tidak tumak nina dalam sholat. Kemudian anak beritahu, antum tidak tumak nina tadi. Berarti antum gak ulangi sholat, begitu? Gimana Abdul Faruq? Taib ahsan tabarakallahu fik. Ya. Jadi kalau yang jahil masih pada waktunya wajib dia kerjakan. Wajib dia qadha, wajib dia ulangi. Tapi kalau sudah keluar waktunya tidak wajib. Tapi itu secara mutlak atau dirinci lagi? Ya Jabir, gimana rinciannya? Secara sengaja dia tinggalkan, ya memang dia sengaja. Maksudnya jahilnya karena apa? Lah, gimana rinciannya Ahmad tentang kejahilannya? Dia benar-benar jahil dan yang tidak benar-benar jahil gitu. Ya, Numair, jahil yang tidak diwajibkan qadha setelah keluar waktunya. Memang dia sengaja karena jahil. Abu Zur'ah, jahil yang sengaja menjahilkan diri dan orang yang sudah berusaha belajar tapi belum sampai kepada ilmu. Paham tuh? Dibedakan. Orang jahil sengaja menjahilkan diri. Ada ulama, ada majelis ilmu, tapi sengaja dia nggak mau hadir, nggak mau bertanya. Iya, jadi dibedakan. Tapi intinya di sini, kalau jahil berbeda dengan lupa. Orang jahil dalam keadaan dia tidak sengaja menjahilkan diri, kalau sudah lewat waktunya, maka dia tidak lagi diwajibkan mengqadha salatnya apabila dia meninggalkan satu rukun salat. Tetapi kalau lupa, walaupun sudah keluar waktunya, wajib dia mengqadha. Misalkan antum lupa sholat zuhur. Kapan antum ingat? Setelah 3 hari yang lalu. Setelah lewat 3 hari. Wajib atau tidak? Diqadha. Atau apa? Tidak wajib. Kata Syekh gimana kata Syekh? Kata Syekh, walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Wajib atasnya melakukannya apabila dia ingat. Jadi kalau lewat berapa lama pun, ketika dia ingat, harus dia kerjakan. Iya, walaupun sudah lewat beberapa hari. Karena apa? Lupa. Berbeda dengan jahil. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Ini hadis umum, tidak membatasi waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak batas. Tidak ada batas. Iya. Baik. Jadi gimana antum ya, Ahmad, Ambon? Kalau antum lupa tidak sholat subuh, ingatnya sudah 2 hari lewat. Apa yang antum lakukan? Mengqadhanya karena lupa. Antum ya Anas, antum tidak tahu kewajiban Al-Fatihah. Kemudian antum tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Besoknya antum tahu ternyata Al-Fatihah itu rukun sholat. Berarti sholat yang kemarin tidak sah. Apa yang antum lakukan? Mengqadha.
Mengulangi. Dirinci. Itu jahil ya, bukan lupa. Yang saya tanya jahil. Antum belum tahu. Apa yang antum lakukan ya akhi? Antum tidak tahu kewajiban surat Al-Fatihah. Sudah lewat waktunya. Antum? Iya saya tanya. Yang saya tanya ini waktunya sudah lewat. Iya. Kalau ada waktunya iya. Pasti harus diqadha. Sekarang waktunya udah lewat. Dalam keadaan antum jahil. Samping antum. Nah di belakangnya Ahmad. Antum akhi. Tidak wajib mengqadha. Apa ada perincian? Tidak wajib begitu aja. Allah Hamid. Enggak ada perincian? Perinciannya apa? Ali. Dia sengaja jelas meninggalkan sholat. Wajib qadha. Kenapa? Kejahilannya, bukan meninggalkannya gitu. Bukan meninggalkan sholatnya. Tapi tergantung kejahilannya. Kejahilannya karena apa? Karena tafrid, meremehkan atau taksir, tidak berusaha, maka dia harus mengqadha. Tetapi di situ mungkin harus ada qaid, yaitu tidak ada masyaqqah. Ya, kalau ada masyaqqah, misalkan dia harus mengqadha sholat, berapa ratus sholat yang dia tinggalkan, tentunya ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, yaitu at-taysir. Hanya saja ulama menekankan ini agar jangan kita memudah-mudahkan. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal ikrah, qala Syekh, ilzamu syakhsi bima la yurid. Adapun yang dimaksud dengan terpaksa adalah pengharusan bagi seseorang atas sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya, seorang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Artinya apa? Kalau dia sendiri juga berkeinginan melakukan itu, berarti bukan dikatakan ikrah. Walaupun betul posisinya dia mukrah. Dipaksa. Ayo kamu berzina, kalau tidak saya pukul kamu. Padahal dia memang juga suka. Naudzubillah, berarti dia bukan mukrah. Bukan orang yang dipaksa. Iya. Demikian pula meninggalkan kewajiban dengan alasan dipaksa, tapi dia berkeinginan juga meninggalkan kewajiban. Berarti bukan mukrah. Yang dimaksud dengan mukrah, bima la yurid, ilzamu syakhs bima la yurid, pemaksaan terhadap seseorang atas apa yang tidak dia inginkan. Nah, sekarang beliau akan masuk berbicara tentang hukumnya. Jadi dirinci lagi. Hukum melakukan yang haram dan hukum meninggalkan kewajiban. Selamanya dirinci. Kata Syekh, faman ukriha ala syai'in muharram. Maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, fala syai'a alaihi. Maka tidak ada sesuatu atasnya. Sama dengan perincian sebelumnya, la syai'a alaihi, tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Apabila itu berhubungan dengan hak Allah, nanti akan datang penjelasan yang berhubungan dengan hak makhluk. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Seperti orang yang dipaksa melakukan kekafiran dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Artinya dia tetap beriman, tetapi karena terpaksa dia mengucapkan ucapan kekufuran. Dan ini jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Surat An-Nahl ayat ke-106. Barang siapa yang kafir setelah keimanannya, maka dialah orang-orang yang betul kafir, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Jadi ini kisah Ammar bin Yasir. Ketika beliau dipaksa untuk mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak dia akan dibunuh. Maka dia mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menyesal dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya, maka turunlah ayat ini. Untuk menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan suatu dosa. Iya. Hanya saja ulama ada perincian. Maksudnya dirinci pemaksaan seperti apa yang membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang haram. Seperti ucapan-ucapan kekufuran. Pemaksaan seperti apa? Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ayyakuna tahdid bima yu'dhi adatan. Bahwasanya ancaman itu adalah sesuatu yang menyakitkan menurut kebiasaannya. Kal qatli, seperti pembunuhan. Wal qat'i, pemotongan tubuh, dicincang. Wal habsi wad darbi wa nahwi dzalik, pemenjaraan, pemukulan dan yang semisalnya. Iya. Jadi misalkan kalau ada orang yang mengancam kita, silakan kamu harus minum khamar ini, kalau tidak saya pukul pakai gelas aqua misalkan. Ini silakan pukul aja, enggak sakit kan? Iya. Atau pukul pakai pulpen. Iya. Maka ini
secara adat tidak menyakitkan. Ini bukan ancaman yang membolehkan seseorang melakukan yang haram. Baik. Syarat yang kedua, ayyakunal mukrih qadiran ala tahqiqi ma haddada bihi. Orang yang memaksa itu betul-betul mampu untuk merealisasikan ancamannya. Orang yang memaksa itu betul-betul mampu untuk merealisasikan ancamannya. Iya. Sebab ancaman itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan kemampuan. Kalau ada orang yang lebih kecil dari Anda mengancam membunuh Anda, maka Anda yang mungkin membunuh dia, bukan dia yang membunuh Anda. Maka yang seperti ini bukan keterpaksaan yang membolehkan seseorang melakukan yang haram. Atau ada orang buta atau orang cacat mengancam Anda, kalau Anda tidak berzina dengan perempuan ini, saya akan membunuh Anda. Jelas dia tidak mampu untuk merealisasikan ancamannya. Baik, yang ketiga, ayyakunal mukrah ajizan 'anidz-dzabbi an nafsihi. Ayyakunal mukrah ajizan 'anidz-dzabbi an nafsihi. Orang yang dipaksa itu tidak mampu untuk membela diri. Bagaimana cara membela diri? Apakah dengan lari atau melawan atau minta tolong kepada polisi misalkan? Selama dia masih mampu melakukan hal-hal tersebut, tidak boleh dia melakukan perkara yang haram. Iya. Kemudian yang keempat, ayyagliba 'ala dhannil mukrah wuqu'ul wa'id. Ada persangkaan kuat dalam benak orang yang dipaksa tersebut bahwasannya ancaman itu akan betul-betul direalisasikan. Kalau dia menganggap atau dia curiga, paling juga cuma ancam-ancam, cuma omong doang, maka dia tidak boleh melakukan hal yang diharamkan tersebut. Iya. Demikian pula dipersyaratkan, ini syarat tambahan dari 4 itu yang utama. Ada syarat tambahan, yaitu apa yang dipaksa tersebut lebih kecil resikonya dibanding dia menerima ancaman atau menerima realisasi dari ancaman tersebut. Iya, resikonya lebih kecil. Kalau resikonya lebih besar, maka tidak boleh. Seperti misalkan dia dipaksa membunuh orang. Artinya apa? Ada korban. Tidak boleh demi menyelamatkan dirinya, kemudian dia membunuh orang. Apalagi kalau yang dia bunuh lebih daripada 1 jiwa. Misalkan dia dipaksa membunuh 2 orang. Jadi dia membunuh 2 orang untuk membebaskan 1 orang, yakni dirinya sendiri. Maka ini tidak dibenarkan. Iya. Kemudian syarat yang lain yang keenam, apabila dia tunduk dengan ancaman tersebut, melakukan yang haram, dengan persangkaan yang kuat, dia akan lepas dari ancaman. Artinya, kalau setelah dia mengucapkan ucapan kekufuran, perkiraannya sama saja dia tetap akan dibunuh, maka tidak boleh. Tidak boleh dia mengikuti seruan kekafiran tersebut, atau dia diperintahkan membunuh orang. Ini perbuatan haram. Tetapi setelah membunuh orang tidak ada jaminan ancaman yang diancamkan kepadanya itu tidak direalisasikan. Tetap akan direalisasikan, maka dia tidak boleh. Kemudian syarat yang ketujuh, tidak membahayakan Islam dan kaum muslimin. Apabila dia melakukan yang haram, tidak membahayakan Islam dan kaum muslimin. Artinya apa? Kalau dia melakukan sesuatu yang haram itu dapat membahayakan Islam dan kaum muslimin, maka dia harus bersabar sampai mati sekalipun. Dan ini min babil jihad, termasuk kategori jihad. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Sebetulnya beliau bisa saja mentakwil seperti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, beliau menunjuk tangannya, beliau katakan ini jari pertama Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, kemudian beliau katakan semuanya ini makhluk. Ini ketika diuji. Padahal yang dia maksudkan adalah tangannya, bukan wahyu yang Allah turunkan. Tapi Imam Ahmad gak mau sama sekali, walaupun sekedar mentakwil. Kenapa? Karena kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka kaum muslimin akan tersesat, mereka akan mengikuti pendapat Imam Ahmad. Iya, maka dia harus bersabar. Iya. Sehingga ulama membahas mana yang lebih afdal apabila seseorang dipaksa melakukan kekafiran. Apakah dia tunduk dengan ancaman tersebut agar jiwanya selamat, ataukah lebih baik dia bersabar meskipun harus mati? Maka perinciannya seperti itu. Kalau membahayakan kaum muslimin, maka dia harus bersabar walaupun mati. Ini yang afdal dan wajib. Tetapi kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali pada kaum muslimin,
maka yang afdal adalah dia tidak apa-apa, dia ucapkan kekafiran, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Hanya saja lebih afdal lagi kalau dia mentakwil, ya ta'awwal, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i tadi. Ini yang lebih afdal. Apalagi kalau dia orang yang apabila dia hidup akan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Misalnya dia orang kaya, dermawan, suka membantu kaum muslimin. Lebih baik dia hidup daripada mati. Lebih afdal dia mengucapkan ucapan kekafiran daripada dia mati. Iya. Walaupun dia bukan orang yang memberi banyak manfaat kepada kaum muslimin, hidupnya dalam Islam itu lebih baik. Hidupnya dalam Islam lebih baik daripada dia mati. Hidupnya dalam Islam menambah kebaikan. Iya. Dengan syarat tadi, tidak memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Perincian ini, faidah penting sekali, antum bisa lihat dalam kitab Al-Qaul Mufid, karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu dalam bab Al-Dzabhu li ghairillah, kalau anda enggak salah. Baik. Ini rincian dalam hubungannya dengan orang yang dipaksa melakukan yang haram. Sekarang kita masuk dalam pembahasan orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban. Berkata Syekh, "Wa man ukriha 'ala tarki wajibin fala syai'a 'alaihi halal ikrah." Dan barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya. Halal ikrah, dalam keadaan dia sedang dipaksa. yakni tidak ada sesuatu, tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan mengamalkan kewajiban itu. Tetapi wa alaihi qada'uhu idza zalah. Wajib atasnya mengqada apabila telah hilang paksaan tersebut walaupun sudah lewat waktunya. Baik, walaupun sudah lewat waktunya. Sehingga kata Syekh, faman ukriha ala tarkis salati hatta khuruji waqtiha fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka wajib baginya untuk mengqada salat tersebut apabila paksaannya telah hilang. Artinya apa? Walaupun sudah keluar waktunya ataupun masih pada waktunya, sama saja. Jika paksaannya sudah hilang, dia sudah punya kekuatan untuk melakukan salat, maka dia harus mengqada salat tersebut. Baik. Jadi selesai rincian keadaan orang yang meninggalkan yang haram atau melakukan kewajiban dalam 3 keadaan: al-jahlu, an-nisyan dan al-ikrah. Ada perincian berbeda-beda, ya. Antum harus murajaah lagi perincian-perincian tersebut karena ini sangat bermanfaat sekali. Ini berlaku bagi semua semua ibadah, ya. Seperti misalkan haji, larangan-larangan ihram, di antaranya larangan menggunakan pakaian yang membentuk tubuh atau menggunakan peci. Kemudian seorang lupa, lalu dia gunakan pakaian, mungkin dia keringatan, dia mandi, setelah habis mandi dia pakai baju, lupa dia pakai baju ihram kembali. Maka dibedakan. Kalau dia sengaja, maka dia berdosa dan wajib atasnya untuk apa? Membayar dam, yakni dia menyembelih hewan sebagai bayarannya, dendanya. Iya, dan hajinya tetap sah. Kemudian kalau dalam keadaan dia jahil, tidak tahu, maka tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban untuk menyembelih kambing. Iya. Kemudian dalam keadaan dia dipaksa, sama, tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban menyembelih kambing. Kalau tidak tahu, ini bisa rugi besar. Kambing harganya mahal. Iya. Rugi besar dia kalau tidak tahu hukumnya. Iya. Demikian pula orang yang muhrim belum sampai pada tahallul awal, kemudian dia berhubungan suami istri. Ini keadaannya bagaimana? Sengaja atau tidak sengaja? Kalau sengaja, hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Dan dia harus membayar denda. Dendanya apa? Apa dendanya? Menyembelih badanah, unta. Menyembelih seekor unta. Besar sekali. Harganya berapa itu? Mungkin 7 jutaan atau lebih 10 jutaan. Tapi lihat keadaannya kenapa? Apakah jahil, lupa, dipaksa atau sengaja? Ini kalau tidak tahu, maka bisa melakukan sesuatu yang tidak benar dan bisa membatalkan hajinya. Baik. Kemudian pada bagian penutup beliau mengatakan, wa tilkal mawani' innama hiya fi haqqillahi ta'ala. Dan penghalang-penghalang tersebut hanyalah itu berlaku pada hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang dilanggar karena lupa, karena jahil, karena dipaksa. Li'annahu mabniyun 'alal afwi war rahmah. Sebab hak Allah itu dibangun atas pemaafan dan kasih sayang.
Allah maafkan dan Allah sayangi orang yang melakukan kesalahan bukan karena sengaja. Amma fi hukukil makhluqin, adapun pada hak-haknya makhluk, fala tamna min dhamanin ma yajibu dhamanuhu. Maka mawani tersebut tidak menghalangi dari dhaman, penggantian apa yang wajib diganti. Idza lam yarda sahibul haq bisukutihi, apabila orang yang memiliki hak tersebut tidak ridho dengan hilangnya haknya dia. Iya. Ya, misalkan orang yang minum minuman temannya tanpa dia sadari, lupa atau tidak tahu. Ya, karena asik-asik ngomong, makanannya orang, minumannya orang disikat. Setelah dia kenyang, baru dia ingat, ini ternyata punya orang. Betul dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Hubungannya dengan dosa, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak menghalangi dia untuk wajib mengganti makanan tersebut. Harus diganti. Apabila orang yang memiliki makanan itu atau minuman itu tidak ridho. Tidak ridho dia sudah makan makanannya atau minum minumannya. Ya, seperti itu. Taib. Kalau dia ridho ya enggak masalah. Kalau dia ridho ya enggak masalah. Demikian pula orang misalkan bawa mobil, kemudian nabrak warung tanpa sengaja. Iya. Dia tidak berdosa kalau tidak sengaja. Tetapi dia harus mengganti. Tetap dia harus mengganti barang tersebut. Iya. Atau anak kecil lempar rumah orang, kaca pecah. Dia enggak berdosa. Tapi orang tuanya wajib mengganti kacanya orang. Iya. Ini berhubungan dengan haknya makhluk. Baik. Walaupun di situ juga ada rincian yang disebutkan para ulama, itu tergantung kondisinya seperti apa. Ya. Misalkan kalau ada kambingnya orang suka nanduk, ya. Kemudian ada yang lewat dikejar mau ditanduk, lalu orang itu tidak bisa lepas darinya kecuali dengan memukulnya. Setelah dipukul ternyata mati, maka hal seperti ini tidak wajib dia mengganti kambingnya. Dia tidak wajib mengganti kambingnya karena kambingnya yang salah memang, ya. Bukan dia yang salah. Ini sebagai contoh ya. Iya, ini kondisinya darurat. Iya. Taib. Atau misalkan kita lagi jalan di jalan, kemudian tiba-tiba barangnya orang jatuh, menimpa kita. Kemudian kita berusaha lepas dari barang tersebut. Ternyata sampai merusak barang itu. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk mengganti. Karena bukan salah kita, salah barang itu. Iya, di situ rinciannya. Tapi intinya di sini adalah tidak menghalangi doman, kewajiban mengganti barang tersebut apabila orangnya tidak ridho. Orangnya tidak ridho dengan hilangnya barangnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah kita sudah selesai dari permasalahan al-amru wan nahyu dan at-taklif. Tapi iskal permasalahan barang titipan, demikian pula karyawan yang menjaga toko, ini sudah pernah ditanyakan kepada para ulama. Apabila, maka dirinci menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia sudah berusaha menjaga dengan baik, tidak ada kesengajaan dia untuk merusak atau menghilangkan barang tersebut, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kalau dia wajib mengganti, tidak ada satupun yang mau jadi karyawan. Tidak ada satupun yang mau dititipi barang. Kalau dia punya kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Antum dititipi mobil Avanza, ya. Ini saya mau mau ke sana dulu sebentar, mau pergi ke suatu tempat, tidak perlu bawa mobil. Saya titip ya mobil saya. Kemudian mobil itu terbakar di rumah antum. Bukan sengaja antum membakarnya. Iya, tidak disengaja. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi antum untuk mengganti mobil tersebut. Nah, berbeda kalau memang sengaja dibakar atau menggunakannya tanpa ada izin. Mobil cuma disuruh dititip, bukan dipinjamkan. Beda ya. Tetapi dia pakai tanpa minta izin dulu, maka wajib dia mengganti. Wajib dia mengganti. Ya, termasuk karyawan tadi, tidak ada kewajiban misalkan dia sudah menjaga tokonya dengan benar, kemudian ada pencurian, maka dia tidak ada kewajiban untuk untuk mengganti barang-barang curian tersebut. Ya, demikian wallahu alam. Taib. Fiskal, fahimtum ad-dars tentang apa? Karena orang kafir itu kalau dia beramal tidak diterima amalannya. Dia diperintah dan dia dilarang. Tetapi dia melaksanakan perintah, tidak sah amalannya. Demikian pula dia meninggalkan larangan, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia kafir. Harus dia masuk Islam dulu. Taib. Ya dipersyaratkan Islam agar ibadahnya diterima gitu. Kalau dia masih kafir, ibadahnya nggak akan diterima. Percuma dia melakukan
amalan. Gitu. Jadi walaupun dia sudah akil, sudah balik, tapi kafir, amalannya tidak diterima. Dia harus masuk Islam dulu. Tetapi dia tetap diadab karena tidak melakukan amalan tersebut. Ini khusus, hukum khusus bagi orang kafir. Orang kafir mau sholat, dia sudah akil, sudah balik, mau sholat, percuma dia sholat. Dia harus masuk Islam dulu. Maka kita katakan ditambahkan Islam, karena dia harus masuk Islam dulu. Meskipun dia meninggalkan sholat, tetap dia berdosa dan dia akan diadab karena itu. Jadi orang kafir itu memang luar biasa. Buruknya, jeleknya keadaan dia. Kalau dia melakukan amalan tidak sah, kalau dia tinggalkan berdosa. Jadi seperti itu. Jadi dia harus masuk Islam. Tidak ada jalan lain kecuali masuk Islam. Iya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.